Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sistem koloid. Sebelum itu, perkenalkan nama saya David Elvia Kusuma dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 9. Tujuan praktikum kali ini untuk membedakan larutan, suspensi, dan koloid. Campuran dapat dikelompokkan menjadi larutan, suspensi, dan koloid. Campuran tersebut dapat dibedakan berdasarkan ukuran, kestabilan, penyinaran, dan penyaringan. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan ada kertas HVS, lampu senter, penyaringan, pengaduk, dan gelas kosong. Lalu ada bahan yang kita gunakan, ada air, bubuk kopi, bubuk susu, dan gula. Kita lanjut ke langkah kerja. Pertama, kita masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Lanjut ke langkah kerja kedua, di mana pada gelas pertama kita masukkan gula, lalu aduk hingga merata. Jika sudah merata, kemudian lanjut pada gelas kedua dengan menambahkan bubuk susu, lalu aduk hingga merata. Dan pada gelas ketiga kita tambahkan bubuk kopi, lalu kita aduk hingga merata. Langkah kerja ketiga, kita amati warna dari masing-masing campuran. Ternyata warna dari masing-masing campuran berbeda. Pada campuran air dan gula terlihat bening, dan pada campuran air dengan susu terlihat keruh, serta pada campuran air dengan kopi terlihat keruh. Langkah kerja yang keempat yaitu melakukan penyinaran kepada ketiga campuran tersebut. Yang pertama, melakukan penyinaran kepada campuran air dengan gula. Bisa dilihat ketika campuran ini diberikan sinar, maka sinar akan diteruskan. Yang kedua, melakukan penyinaran kepada campuran air dengan susu. Bisa dilihat di sini, ketika campuran ini diberikan sinar, maka sinar akan dihamburkan oleh campuran ini. Dan yang ketiga, melakukan penyinaran kepada campuran air dengan kopi. Ketika campuran ini diberikan sinar, maka sinar akan dihambat oleh campuran ini. Kemudian langkah kerja kelima, kita diamkan ketiga campuran ini selama 5 menit. Setelah didiamkan beberapa menit, campuran air dengan gula tidak menghasilkan endapan. Lalu, campuran air dengan susu juga tidak menghasilkan endapan. Dan campuran air dengan kopi menghasilkan endapan. Kemudian langkah kerja ke-6 atau yang terakhir, kita melakukan penyaringan terhadap tiga campuran ini. Yang pertama, kita melakukan penyaringan terhadap campuran air dengan gula. Siapkan gelas kosong, lalu taruh penyaringan di atasnya. Dan tuang campuran tersebut. Ketika campuran ini disaring,
campuran ini tidak menghasilkan endapan dan tidak dapat disaring. Yang kedua, kita melakukan penyaringan terhadap campuran air dengan susu. Siapkan gelas kosong, taruh saringan di atasnya, dan tuang campuran tersebut. Ketika campuran ini disaring, campuran ini tidak menghasilkan endapan dan tidak dapat disaring. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap campuran air dengan kopi. Ketika campuran ini disaring, campuran ini menghasilkan residu atau endapan dan campuran ini dapat disaring. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa campuran yang pertama, yaitu campuran air dengan gula, merupakan larutan karena ketika campuran ini diberikan sinar, campuran ini meneruskan cahaya. Dan ketika campuran ini didiamkan beberapa saat, campuran ini tidak menghasilkan endapan. Terakhir, ketika campuran ini dilakukan penyaringan, campuran ini tidak menghasilkan endapan dan tidak dapat disaring. Dan campuran yang kedua, yaitu campuran air dengan susu, merupakan koloid karena ketika campuran ini diberikan sinar, campuran ini menghamburkan sinar tersebut. Hal ini merupakan salah satu sifat dari koloid, yaitu efek tindak. Dan ketika campuran ini didiamkan beberapa saat, campuran ini tidak menghasilkan endapan. Terakhir, ketika campuran ini disaring, campuran ini tidak menghasilkan endapan dan tidak dapat disaring. Dan campuran yang ketiga atau terakhir, yaitu campuran air dengan kopi, termasuk suspensi. Karena ketika campuran ini diberikan sinar, campuran ini menghambat sinar. Dan ketika didiamkan beberapa saat, campuran ini menghasilkan endapan. Dan terakhir, ketika campuran ini dilakukan penyaringan, campuran ini menghasilkan residu atau endapan serta dapat disaring. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.